ya. Untuk pertama seksinya yaitu skrip ada. Terus apa? Arita, terus Bella, Dika Firmansyah, masih sakit. Itu saja ya. Terus Sandi, Sultan, Ramji, Ripal, Melda Verga, Imelda, terus Rizka, Kai, Epo, Jamu, Najib, Masih sakit. Siska, Jamra, Lasri, Fahmi, Masih sakit. oh berarti 3 orang ya yang masih sakit. Untuk rekan-rekan yang tidak bisa hadir di kesempatan ini, kita doakan saja ya, mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan. Allah berkati kepada Bapak ya lanjut saja. Sebelum pembelajaran, kita sekarang akan pembelajaran melanjutkan dari pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai ya. Tetapi sekarang melanjutkan ya. Nah, sebelum dilanjutkan ke pembahasan, Bapak akan menanyakan terlebih dahulu, terusan barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan materi sebelumnya, yaitu mengenai dinamika ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih sambil berdiri, Mek. Izin bertanyakan mengenai materi yang telah kita bahas sebelumnya. Pertanyaan dari jenis batuan dari hasil sedimen kimiawi. Oke, terima kasih untuk tangan. Nah, ini awal ya, awal pembelajaran di pagi kali ini sekalian sudah terlihat kesemangatannya. Ada yang mau ditanyakan, langsung kalian menanyakan ya. Terusan yang lainnya sama, harus seperti itu. Ketika ada yang kurang dimengerti, kalian silahkan tanyakan. Jangan sampai ketika Bapak menanyakan ada yang dimengerti, mengerti Pak, ternyata tidak dimengerti. Nah, makanya di pembahasan sebelumnya, apabila kalian tidak dimengerti, silahkan tanyakan. Nah, terima kasih buat email sudah menanyakan, dan mohon diperhatikan juga ya oleh rekan-rekannya. Proses pembentukan atau yang dimaksud dengan sedimen kimiawi ya. Yang dimaksud dengan sedimen kimiawi yaitu adalah batuan stalaktit dan stalagmit itu ditemukan di dalam gua. Batuan stalaktit dan stalagmit. Di sini kan kita berdekatan dengan Gua Pamijahan. Mungkin kalian sudah pernah bermain ke dalam gua, bahwasanya di gua tersebut terdapat beberapa batuan. Jenis batuannya ada batuan stalaktit, ada batuan stalagmit, itu di dalam gua. Ada yang bentuknya meruncing dari atas ke bawah, ada yang bentuknya meruncing dari bawah ke atas. Sering kan kalian menemukan seperti itu di gua Pamijahan? Nah, itu batuannya adalah batuan hasil dari sedimentasi kimiawi, dari hasil pelapukan, dari hasil erosi yang membentuk lorong di bawah tanah sehingga di dalamnya ada beberapa batuan. Batuannya adalah batuan stalaktit dan stalagmit. Nah, itu dari proses kimia. Nah, terima kasih ya buat Imelda. Nah, berarti sudah bagus ya ada pertanyaan. Berarti sekarang Bapak akan menanyakan. Barusan sudah ada yang menanyakan dari siswa kepada Bapak dari Imelda. Berarti sekarang Bapak yang akan menanyakan. Sudah siap kalau Bapak menanyakan? Sudah siap. Pembelajaran harus semangat ya. Nah, untuk pertanyaannya, nah, pilihan Bapak ya. Gila. Nah, pertanyaannya yaitu proses pembentukan batuan beku itu seperti apa, Pak? Hasil dari letusan gunung api sehingga mengeluarkan
mengeluarkan magma dari dapur gunung api dan melalui proses kristalisasi, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Jadi pembentukan batuan beku barusan sudah disampaikan oleh saudara Gilang bahwasanya terjadi ada proses terjadi batuan beku itu yang pertama mengeluarkan magma dari dapur pegunungan api, magma keluar, terusan di situ ada proses yang dinamakan proses kristalisasi. Proses kristalisasi tersebut adalah proses pendinginan atau cooling. Dari dalam bumi, dari dapur gunung api keluarnya magma, ada proses kristalisasi atau pendinginan sehingga di sana terbentuklah batuan beku. Nah, itu proses terjadinya batuan beku. Oke, sampai sana mungkin ada yang mau ditanyakan kembali. Ayo kita harus terima. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang Bapak akan melanjutkan ke pembahasan atau materi, ya. Untuk pembahasan kali ini, untuk pembelajaran kali ini, Bapak akan belajarnya di luar kelas, ya, di luar kelas atau menggunakan metode outdoor learning. Mungkin agak berbeda ya dengan pembelajaran sebelumnya. Kalau pembelajaran sebelumnya Bapak menjelaskan di dalam kelas. Nah, untuk sekarang Bapak akan membawa kalian mengambil nota, berobservasi di luar kelas dengan kaitan materi yang sudah Bapak sajikan atau sudah Bapak sampaikan di kesempatan kali ini. Nah, itu untuk pembelajarannya. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Oke, siap. Sambil berdiri. Siska. Oh ya, terima kasih ya. Berarti masih ada yang tidak dimengerti ya, pembelajaran di luar itu akan seperti apa dan bagaimana sih ketika kita belajar di luar teh? Ya, berarti sekarang Bapak tinggal menjelaskan kembali ya. Untuk pembelajaran di luar, kita itu nanti sesudah Bapak memaparkan materi di dalam kelas, nanti kalian akan dibawa pembelajarannya keluar kelas. Untuk pembelajarannya kalian mengamati batuan-batuan yang ada di lingkungan sekitar, dikarenakan pembahasannya itu adalah terbentuknya batuan ya. Berarti kalian mengamati batuan yang ada di sekitar, lingkungan sekitar, mengambil datanya, berobservasi, nanti Bapak akan membagikan lembar kerja ya. Terusan yang diambil datanya itu apa? Yang diambil datanya nanti kalian di lapangan, yang pertama kalian menyamakan materi yang sudah Bapak sajikan dengan lingkungan sekitar. Contohnya misalkan di dalam materi ada yang dinamakan batuan beku, batuan sedimen, batuan metano. Nah, berarti kalian di lapangan itu mengambil contohnya atau dasarnya. Barangkali misalkan di lingkungan sekitar ada batuan beku, berarti kalian di lembar kerja dituliskan ya, ada batuan beku. Yang kedua, di lingkungan sekitar misalkan ada batuan sedimen, nah berarti dituliskan kembali ada batuan sedimen. Nah, seperti itu untuk teknis di lapangan. Terima kasih ya sudah menanyakan. Oke, berarti sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran atau mengenai materi yang nanti akan kalian observasi di lapangan. Berarti di sini Bapak terlebih dahulu akan menjelaskan dulu materinya terkait dengan batuan. Ya, sudah siap? Siap. Langsung saja ke proses pembentukan batuan. Proses pembentukan batuan itu seperti apa? Pembentukan batuan sekarang adanya batuan di permukaan bumi, baik itu batuan beku, batuan sedimen, serta batuan metano. Nah, terbentuknya batuan seperti itu dari hasil seperti apa? Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan. Tadi juga sudah dijawabkan oleh saudara Gilang. Ya, sekarang Bapak akan menjelaskan kembali. Yang pertama, ada yang dinamakan
batuan beku itu seperti apa? Yang pertama adalah proses terbentuknya batuan beku itu dari keluarnya magma dari dapur gunung api, keluar magma ke permukaan bumi. Di situ ada proses yang dinamakan kristalisasi atau cooling sehingga membentuk batuan beku yang ada di permukaan bumi. Dari hasil pendinginan, kristalisasi dekat sehingga membeku batuan tersebut. Makanya batuan dinamakan batuan beku dari hasil magma yang keluar dari dapur gunung api. Nah, yang kedua, batuan kan bukan hanya batuan beku saja yang terdapat di permukaan bumi teh. Ada yang dinamakan batuan sedimen. Batuan sedimen itu dari proses apa? Batuan sedimen dari proses peleburan dari batuan beku. Ada yang dinamakan pelapukan sehingga membentuk batuan sedimen dari hasil pelapukannya. Berarti ini sudah jelas siklus kan? Dari pegunungan menjadi batuan beku menjadi batuan sedimen. Nah, yang selanjutnya sesudah menjadi batuan sedimen ada proses lagi peleburan. Peleburannya yaitu menjadi batuan metano. Sesudah menjadi batuan metano kembali lagi ke dapur pegunungan api atau dapur gunung api menjadi magma kembali. Sesudah menjadi magma kembali ada proses tenaga endorfen keluar lagi menjadi batuan beku. Berarti sudah jelas ya bahwasanya proses batuan atau siklus batuannya berputar dari gunung api, batuan beku, sedimen, lapisan, metano. Oke, sudah dimengerti sampai sana? Kalau sudah dimengerti, sekarang Bapak akan melihatkan atau menyajikan beberapa contoh gambar dari mulai batuan beku sampai batuan metano. Silakan kalian amati dan nanti kalian samakan di lapangan apakah terdapat batuan beku di lapangan tersebut, apakah terdapat batuan sedimen di lapangan tersebut, apakah terdapat batuan metano ketika nanti kalian di lapangan. Berarti kalian sekarang tinggal mengamati. Kalau misalkan nanti di lapangan kalian mendapatkan batuan yang sama dengan contoh yang sekarang, dituliskan ya di lembar kerja. Oke. Nah, ini salah satu contoh jenis batuan. Yang pertama adalah yang sebelah kiri itu adalah batuan beku. Yang kedua adalah batuan sedimen. Yang ketiga adalah batuan metano. Nah, ini salah satu contoh jenis-jenis batuan yang terdapat di permukaan bumi ya. Berarti kalian nanti tinggal menyamakan sambil diamati ya. Silakan kalian mengamati. Batuan beku kumaha, batuan sedimen kumaha, batuan metano kumaha. Stop. Melanjutkan atau menggambarkan proses terjadinya atau siklus batuan ya, proses terjadinya atau terbentuknya batuan. Ini video ya, silakan amati kembali videonya. Yang sudah Bapak tadi jelaskan.
contoh batuan, terus siklus terjadinya batuan. Berarti kalian sekarang tinggal langsung pembelajaran di luar, mengamati yang ada di lingkungan sekitar. Barangkali di lingkungan sekitar yang sudah kalian amati, kalian samakan apakah ada batuan beku di lingkungan sekitar, apakah ada batuan sedimen, dan ada batuan mengamuk. Ya, sekarang kalian berarti sudah siap ya. Kita sekarang akan belajar di luar kelas ya. Kita mengamati di lingkungan sekitar mengenai batuan yang ada di lingkungan sekitar. Terusan nanti di lokasi Bapak akan membagikan lembar kerja dan membentuk kelompok. Siap-siap, berarti sekarang kita ke lapangan. Ya, lanjut nanti di lapangan. Untuk di dalam kelas saya tutup dulu, nanti dilanjutkan di lapangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sekarang sudah sampai di lokasi, itu lokasi untuk observasi. Nah, untuk sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja ya, dan sekarang lembar kerjanya kalian bisa mengambil data yang terdapat di lokasi ya. Untuk lembar kerja, sebelum dibagikan lembar kerja, Bapak akan membagikan kelompok terlebih dahulu ya. Untuk kelompok 1 ini diacak ya, dari absen. Bapak tidak berurutan, tapi diacak melihat dari absensi ya. Untuk kelompok 1 Saudara Gilang. Untuk kelompok 2 Saudara Sandi. Kelompok 3 Saudara Sultan. Kelompok 4 Saudara Ranji ya. Untuk lembar observasinya silahkan diambil oleh perwakilan kelompok. Pak Hari Ranji kelompok ini. Untuk anggotanya kelompok 1 adalah Zahra, silakan bergabung. Kelompok 2 Bella, kelompok 1 masih kelompok 1 ya, Bella, terusan Anita. Kelompok 2 Astri, Karin, Nada. Kelompok 3 Akul, terus Akbar, terus Lasri. Nah, sisanya di kelompok 4 ya. Oke, silahkan untuk sekarang kalian sudah bergabung dengan kelompok masing-masing sesuai dengan arahan Bapak tadi di dalam kelas ya. Untuk kali ini berarti kita berobservasi langsung di lapangan menyesuaikan dengan materi yang sudah disampaikan di dalam kelas. Silahkan sekarang kalian bergerak ya. Yuk, Bapak bimbing. Amati fatwa. Sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk ya. Siapkan
Silakan amati. Yang jelas ya untuk penglihatannya, sesuaikan dengan gambar yang sudah Bapak sajikan tadi di dalam kelas. Ya, silakan. Gimana kelompok ini, kelompok 2 sudah aman? Kelompok 2 aman. Oke. Kelompok 3 gimana datanya? Sudah ada kesesuaian dengan yang sudah tadi Bapak sajikan? Kelompok 4 gimana? Oke. Ya, terima kasih Pak. 4 kelompok Pak. Turun Bapak. Siapa? Baik, untuk semua kelompok silakan berkumpul lagi di satu titik ya. Nah, untuk sekarang Bapak akan melanjutkan di lokasi yang selanjutnya ya. Lokasi pertama di sini, lokasi kedua selanjutnya ada di depan ya. Berarti kita tinggal melakukan ke lokasi yang kedua ya. Ayo, bareng. Hati-hati, hati-hati. Awas. Jadi jalannya pelan-pelan. Oh, yang ada batuan shoot. Ya. Nah, ini lokasi yang kedua, silahkan amati kembali ya. Silahkan untuk gabung dengan kelompoknya, amati kembali, lihat lagi batuannya. Berkelompok. Kalau mau batuan yang sama bergiliran ya. Jangan terlalu jauh lah.
Cok, siapkan lagi. Lembar kerjanya siapkan lagi. Awas Yuran. Gimana Asa? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oh iya, baik, baik, baik. Silakan. Bebet dari depan. Untuk pengambilan data atau observasi, apakah semua batuan atau hanya batuan yang ada di sekitar? Oke, terima kasih ya, mohon diperhatikan ya. Ini dari kelompok 1 barusan ada yang menanyakan bahwasanya yang diambil data dari hasil observasi di lapangan, apakah semua batuan yang sudah tadi Bapak diberikan di gambar dengan video atau hanya yang terdapat di lokasi sekitar ya. Berarti Bapak jawab ya, untuk pengambilan data kali ini menyesuaikan dengan yang ada di lingkungan sekitar ya. Berarti kalau misalkan terdapatnya hanya batuan sedimen di lingkungan sekitar di sini, itu berarti datanya. Kalau misalkan ada batuan beku, ada batuan metamorf, silakan itu masukkan datanya. Berarti kita menyesuaikan yang ada di lokasi. Mengerti kan? Oke, silakan lanjutkan kembali. Masuk. Oke, untuk di lokasi kedua sudah beres kan? Sudah. Oke, datanya sudah terambil. Kita langsung menuju ke lokasi 3. Silahkan kita berjalan kembali ya, hati-hati. Soalnya di sini agak curam ya. Hati-hati berjalannya, hati-hati. Oke, ikuti Bapak, ikuti. Yuk, ikuti. Semua kelompok di sini dulu. Di balik sini. Jangan sampai terpecah jalannya ya. Terus berdekatan. Lanjut ke lokasi 3. Nah, untuk sekarang ke lokasi 3 berjalannya barengan saja, nanti kalau sudah di lokasi baru kita berkelompok kembali. Oke? Yuk, mari kita lanjutkan. Siap ya, ikuti ya, soalnya jalannya agak curam. Ya. Kalau una, hati-hati.
Banjar ya, banjar sampai 2 banjar. Baik, sekarang kita sudah nyampe di lokasi ketiga. Ini merupakan lokasi terakhir pengamatan batuannya. Silahkan kalian amati kembali bergabung dengan kelompok yang sudah dibentuk tadi ya. Ini merupakan lokasi terakhir yang akan kalian amati. Nah, sebelum kalian mengamati, dikarenakan tadi di dalam kelas Imelda sudah menanyakan bahwasanya batuan sedimen kimia itu seperti apa, Pak? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan serta membuktikan bahwasanya yang dimaksud dengan batuan sedimen kimia itu ada yang dinamakan batuan apa tadi teh? Stalaktit dan stalagmit. Nah, di sini sudah jelas ya. Ada salah satu batuan di interior gua, ada stalaktit, ada stalagmit yang membentuk dari atas ke bawah, terusan dari bawah ke atas. Ini hasil dari pelapukan, hasil erosi yang dari kikisan air yang membentuk salah satu lorong. Ini membentuk salah satu lorong itu dari kikisan air ya, dari kikisan air sehingga membentuk suatu lorong ke dalam, dan di dalam gua tersebut ada yang dinamakan batuan dari hasil pelapukan, yaitu batuannya batuan sedimen kimia. Ada stalaktit, ada stalagmit. Tetapi di lokasi ini kalian tidak akan Bapak masukkan ke dalam gua ya. Yang akan kalian amati itu hanya di luar
guha atau interior batuan yang ada di mulut guha. Sudah siap? Siap. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Permisi Pak. Oh iya. Kalau untuk batuan metamorf itu terdapat di mana? Oke, terima kasih ya, Saudara Ramji ya. Ya. Untuk Saudara Ramji kelompok 4 ya menanyakan mengenai batuan metamorf. Nah, untuk batuan metamorf sendiri dikarenakan yang sudah tadi Bapak sampaikan mengenai materi terusan gambar batuan metamorf atau batuan beku. Untuk batuan metamorf itu berada di dalam bumi ya. Untuk metamorf sendiri itu berada di dalam bumi. Mungkin untuk di permukaan bumi kalau terdapatnya batuan metamorf itu hasil dari tenaga endogen, baik itu patahan sehingga adanya batuan metamorf yang muncul di permukaan bumi ya. Mungkin seperti itu ya untuk penjelasannya mengenai terdapatnya batuan metamorf itu di mana. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Ramji. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Pak. Oke, terima kasih Saudara Sultan ya dari kelompok 3. Oke, kelompok 3. Oke, apa yang mau ditanyakan? Apa saja ya Pak ciri-ciri batuan beku? Ciri-ciri batuan beku. Oke. Untuk ciri-ciri batuan beku tadi terdapat batuan beku tidak? Hah? Terdapat tidak? Tidak. Oh, tidak terdapat ya. Berarti di sini di pengolahan data observasi hanya mengambil batuan yang ada di lingkungan sekitar kan, di lingkungan sini. Untuk batuan beku sendiri, kalau misalkan kalian mengapati tadi tidak terdapat di lingkungan sekitar, dan ciri-ciri batuan beku tersebut adalah sifatnya padat ya, terusan keras, tidak mempunyai lapisan dan tidak ada berkas fosil. Nah, itu ciri-cirinya. Barangkali tadi tidak terdapat kan? Tidak. Berarti yang terdapat di lingkungan sekitar adalah batuan Sedimen. Oke, tepuk tangan. Nah, oke, terima kasih untuk pertanyaan. Silahkan sekarang lanjutkan pengamatan di lokasi ketiga. Batuan apa ini di lokasi ketiga ya? Berkelompok. Jangan ke dalam, di luar saja, jangan ke dalam. Nanti kalau mau ke dalam, Bapak akan siapkan alat-alat untuk penelusuran gua, untuk explore gua, ya. Jangan ke dalam. Sekarang kita hanya mengamati di mulut guanya saja. Gilang jangan ke dalam, di sini aja lah, di sini aja. So, amati. So, ambil. Berarti ini kelompok 1 bergiliran ya. Ini baru kelompok 1. Nanti kelompok 2. Sudah kelompok 1 sudah aman? Sudah, silakan kembali ke belakang. Lanjut kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 mulai pengamatan datanya. Kira-kira ini termasuk ke batuan apa saja. Awas ya, jangan pegang batuannya ya. Oke, gimana Saudara Gilang? Saya ini masih penasaran mengenai batuan yang melalui pelupukan kimia. Oke. Saya ingin melihat secara langsung batuan tersebut. Oke, terima kasih. Oke, perhatikan ya untuk kelompok 1 ini penasaran katanya ingin melihat batuan yang terbentuknya melalui proses kimia atau sedimen kimia. Tapi ini Bapak tidak akan ke dalam ya, tidak akan ke dalam gua, tapi di sini hanya di mulut gua yang terdapat batuan dari hasil proses sedimentasi kimia. Untuk kelompok yang lainnya silahkan tunggu aja di luar ya sebentar. Soalnya Bapak mau masuk ke mulut gua ya dengan kelompok 1 Saudara Gilang. Untuk yang lainnya mau ikut atau gimana?
Tunggu saja, Pak. Hah? Menunggu saja, oke. Sama saudara Ramji, oke. Siap, siap. Ya. Di sini hanya masuknya hanya ke lorongnya saja, bukan ke dalam ya. Nah, di sini kan sudah ada ya, sudah jelas bahwasanya ada yang dinamakan batuan stalaktit yang meruncing dari atas ke bawah. Nah, ini salah satu contoh batuannya. Hati-hati ya, jangan sampai memegang batuan dikarenakan kalau memegang batuan takutnya tertutup pori-pori batuannya ya. Kalau misalkan ada resapan air nanti tidak ada. Tapi ini tidak ada resapan airnya, tapi tetap jangan sampai memegang batuan tersebut. Loh, ada lagi tuh. Ya, ada lagi batuannya. Sudah sama kan dengan tadi dengan gambar yang sudah Bapak sajikan? Sama, Pak. Sama? Ya. Oke. Sama. Gimana Saudara Gilang, sudah ada kesamaan dengan gambar yang sudah Bapak sajikan? Sama, Pak. Oke, berarti sekarang sudah jelas ya antara gambar dengan yang asli, yang nyata. Sama, berarti proses kimia itu, proses pelapukan sedimen kimia itu melapuk menjadi batuan yang ada di dalam gua. Salah satu contoh batuannya seperti ini. Ada stalaktit dan ada stalagmit. Proses pelapukan. Gimana Saudara Gilang, sudah aman? Aman, Pak. Oke, berarti kita lanjut keluar. Untuk kelompok 3 sudah pengamatan? Belum. Oke, silahkan pengamatan kembali ya untuk kelompok 3. Gak usah ke sini ya untuk kelompok 3, di luar saja ya, di luar saja. Tadi yang masuk ke dalam yang penasaran saja. Nanti untuk kelompok yang lainnya bisa ke dalam kembali. Yuk, si kepala tanya. Apa kewalingan si kepala yang namanya? Si bilang itu panitiaan. Gimana kelompok 3 sudah aman? Aman, Oke, terima kasih. Silakan giliran untuk kelompok 4 ya. Hati-hati. Ini guanya aman, Gua sangat aman di sini. Guanya tidak berbahaya untuk dijadikan pembelajaran di luar ya. Tapi kalau mau ke dalam, kita tetap harus menggunakan alat, harus safety prosedur, menggunakan helm, membawa headlamp, terusan memakai bot ke dalamnya. Dan guanya di sini guanya horizontal ya, bukan gua vertikal. Kalau misalkan kalian nanti mau masuk ke dalam, Bapak bisa antar di session selanjutnya untuk melihat ornamen yang ada di dalam gua tersebut. Nah, untuk sekarang kita dikarenakan pembelajarannya waktu ya, jadi untuk waktunya mungkin rada-rada singkat waktunya. Jadi pembelajarannya kita mengamati hasil dari proses pembentukan sedimen kimia yang sudah ditanyakan tadi. Di luar saja aman ya untuk pembelajaran. Oke, silakan lanjutkan.
Kelompok 4 gimana, sudah aman? Sudah Pak. Oke, silahkan kita sekarang kembali lagi ke belakang. Silakan berkumpul, berbanjar kembali. Gimana, masih semangat? Masih. Wah, ini kayaknya mau dilanjutkan lagi ya, belajar di luar. Iya. Lebih senang belajar di luar atau di dalam? Di luar. Terima kasih ya. Tetapi dikarenakan mungkin waktu yang tidak memungkinkan untuk pembelajaran di sini, di lokasi pengamatan mengenai batuan, udah berapa titik ya tadi? Udah 1, 2, 3. 3 titik, 3 lokasi mengamati batuan yang terdapat di lingkungan sekitar. Dan untuk sekarang kita kembali lagi ke sekolah untuk mengolah data hasil dari observasi di lapangan mengenai batuan 3 titik ya. Jadi kita sekarang berjalan lagi. Untuk sebelum melanjutkan perjalanan ke sekolah, alangkah baiknya mungkin di pertemuan kali ini Bapak tutup terlebih dahulu ya. Nanti kita sambungkan lagi untuk pengolahan data di sekolah. Alhamdulillah untuk kegiatan observasi di lapangan kita sudah selesai dan berjalan dengan lancar, dan kalian bisa melihat beberapa batuan yang terdapat di lingkungan sekitar, dan mungkin ada kesamaan dengan gambar yang sudah tadi Bapak sajikan di dalam kelas. Terdapat batuan apa saja yang ada di lingkungan sekitar, terusan ada proses terbentuknya batuan apa saja di lingkungan sekitar. Nanti berarti kita ke dalam kelas, kita ke sekolah, langsung pengolahan data. Sesudah pengolahan data, portofolionya dikumpulkan. Dimengerti kan? Mengerti. Kalau sudah dimengerti, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita lanjut perjalanan ke sekolah ya. Oke, tepuk tangan dulu biar lebih semangat. Dipimpin oleh Gilang sebagai leader. Gilang, jangan cepat-cepat jalannya ya. Lang, hati-hati jangan cepat-cepat, Lang. Ayo, silakan masuk kembali. Silakan lanjut kembali. Alhamdulillah ya, dari lapangan sekarang kita sudah kembali lagi ke dalam kelas. Sangat luar biasa ya, kita barusan dari lapangan sekarang sudah berada di dalam kelas kembali. Alhamdulillah di lapangan kita diberikan kemudahan, kelancaran, lancar ya kita mengambil sebuah data ya. Gimana barusan di lapangan? Capek tidak? Luar biasa, kalian sangat semangat ketika di lapangan kalian mengambil data, pokoknya bagus. Terima kasih, kita tepuk tangan buat semuanya. Oke, sudah siap dilanjutkan kembali kan? Ya. Sekarang salah satu penutup ya, penutup dari hasil kita observasi di lapangan, mengambil sebuah data, mengambil salah satu jenis batuan atau contoh batuan yang terdapat di lapangan. Nah, untuk sekarang nanti kalian tinggal mengolah data yang sudah kalian ambil dari lapangan. Batuan
portofolio. Sesudah itu nanti kalian dikumpulkan lagi ke bawah. Untuk waktunya 10 menit, ya. Sudah siap? Nah, berarti sekarang bergabung lagi dengan kelompok yang sudah tadi dibentuk. Silakan gabung lagi kelompoknya. Sesuai yang tadi di lapangan, ya. Silakan. Kelompok 1 keluar mana? Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang dimulai ya. 10 menit waktunya kalian untuk membuat portofolio sesuai dengan hasil yang kalian dapatkan di lapangan. Dimulai dari sekarang ya. Bapak dikontrol. Siapkan. Oke, sini pokok pensil di lapangan.
masing-masing. Silakan untuk posisi duduknya dibereskan kembali seperti semula ya. Baik, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah observasi ke lapangan, sudah mengambil data di lapangan, meskipun ada beberapa hal mungkin yang menjadi atau menambah kesemangatan di dalam pembelajaran ya. Hal yang capek kalian menjadi lebih semangat di dalam pembelajaran. Berarti lebih senang di mana pembelajaran itu? Apakah di dalam kelas atau di luar kelas? Di luar. Berarti nanti PR Bapak untuk pertemuan selanjutnya kita bisa pembelajaran di luar kembali ya. Kalau misalkan kalian lebih senang pembelajaran di luar, nanti berarti kita tinggal menyesuaikan lokasinya, menyesuaikan dengan materi selanjutnya ya. Apakah materi selanjutnya terusan dikaitkan dengan pembelajaran di luar, kira-kira mau seperti apa pembelajaran di luarnya, terusan materinya materi apa gitu kan, untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya, sudah sangat ekstra itu tadi kalian mengambil data dengan bersungguh-sungguh, mengamati batuan, menyamakan batuan yang sudah Bapak tadi sampaikan di dalam kelas. Terusan barusan kalian mengambil datanya, menyamakan batuannya, baik itu batuan sedimen ataupun batuan yang lainnya. Terima kasih ya. Nah itu. Nah berarti untuk di pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian, sedikit akan memberikan kesimpulan ya dari hasil pengolahan data yang sudah kalian ambil, dari hasil observasi yang sudah kalian ambil. Ternyata di lapangan ataupun di lokasi yang terdapat itu adalah batuan sedimen ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kalian tinggal atau menyamakan yang terdapat bangunan itu misalkan di lokasi mana ya. Berarti untuk di pertemuan kali ini dari hasil observasi itu ternyata di lapangan yang kalian temukan adalah batuan sedimen. Terus kalian menyesuaikan dengan materi yang baru tadi di kelas Bapak sudah sajikan ya. Di pertemuan kali ini mungkin Bapak dicukupkan sekian. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan, diberikan kelancaran di dalam pembelajaran, terus diberikan kesemangatan di dalam pembelajaran supaya untuk pembelajaran selanjutnya kita masih tetap seperti ini, masih semangat ketika pembelajaran. Belajar apapun, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas, kita terus semangat belajarnya ya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa untuk penutup pembelajaran oleh KM. Sebelum mulai kita membaca adalah kita dulu. Amin.